Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kali ini sebelum kita mulai akan saya absen terlebih dahulu. Anis Waranu, Feli Anggraini, Jessica Natasha, Jessica Aulia, Mariska Salsabila, Miftahur Roma, Muhammad Ali, Natania Vivi, Niken Nurmala, Renita Silviana Putri, Sofi Nur Fitria. Jadi ya, sebelum kita mulai, mari kita doa terlebih dahulu. Yang akan dimulai ketua kelas, silakan ketua kelas dipimpin sebelah dulu. Semua siap, berdoa mulai. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita, mari kita bersama menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Dan diri dulu. Di sini sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya, kalau kalian ingin minum, kalian menggunakan gelas yang kotor atau gelas yang bersih? Kenapa? Karena lebih higienis. Terus karena lebih sehat dibandingkan dengan gelas yang kotor. Nah, begitu juga sama dengan kita. Kita juga dalam beribadah itu harus bersih, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah siswa sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wudu, tayamum, dan mandi wajib atau mandi besar. Sementara itu, untuk tujuan pelajaran kita yaitu yang pertama, melalui PowerPoint materi wudu, tayamum, dan mandi wajib, peserta didik mampu menjelaskan pengertian wudu, tayamum, dan mandi wajib dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah pelaksanaan wudu, tayamum, dan mandi wajib dengan benar. Yang ketiga, melalui kerja kelompok dan diskusi, peserta didik mampu menciptakan karya berupa poster edukatif tentang tata cara bersuci dengan benar. Dan untuk lebih menariknya, pada pelajaran kali ini kita akan menggunakan metode project based learning. Artinya, kalian akan belajar dengan cara menyelesaikan dengan proyek. Kalian tidak hanya mendengarkan penjelasan dari saya, tetapi juga akan bekerjasama dengan kelompok untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Baik, di sini akan saya tampilkan sebuah video. Silakan kalian
amati dan ambil poin-poin pentingnya dari video yang akan saya tampilkan. بالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا وبذل علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. صدق الله العظيم. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama yaitu tentang wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya adalah bersih. Sedangkan menurut istilah wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan atau disebut juga dengan air mutlak. Dalam wudhu itu ada syarat wudhu, yaitu hal yang dianggap sah apabila memenuhinya. Jadi kalau syarat tidak dipenuhi maka wudhunya tidak sah. Kemudian ada rukun wudhu, yaitu hal yang harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan maka wudhunya dianggap batal. Berikut adalah video tata cara berwudhu berdasarkan sunnah Rasul. Disimak baik-baik ya. Perhatikan gerakan-gerakannya dan tata caranya. Selanjutnya adalah mandi wajib. Mandi wajib disebut juga sebagai mandi besar, mandi junub, atau mandi janabah. Mandi wajib merupakan penyiraman air di seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang disertai dengan niat. Selanjutnya yaitu rukun mandi wajib. Yang pertama membaca niat. Niatnya adalah nawaitul ghusla bi raf'il hadasil akbari fadhilil bakat. Saya maksud secara bahasa artinya adalah menuju atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah tayamum adalah menyatukan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan niat dan ketentuan. Nah, tayamum ini merupakan pengganti wudhu dan mandi wajib. Misalnya kalian dalam keadaan sakit kemudian tidak boleh kena air, maka kalian wajib melakukan tayamum. Tata cara bertayamum, simak videonya baik-baik. Assalamualaikum. Baik, siswa sekalian, tadi sudah kalian simak videonya tentang wudhu, tayamum, dan mandi besar atau mandi wajib. Kira-kira untuk wudhu, tadi ada yang mau tanyakan tentang materi wudhu? Ada yang belum paham? Gimana niat wudhu tadi? Nah, sudah semua ya. Baik, tadi yang sama dari video dari YouTube, wudhu. Apa pengertian wudhu? Wudhu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah syariat Islam artinya menggunakan air garam atau tanda tertentu yang dimulai dengan niat menghilangkan hadas kecil. Ya, jadi wudhu itu untuk mensucikan diri dari hadas kecil, di mana artinya secara bahasa wudhu itu
bersih atau indah. Apa itu tayamum? Dalam situasi tayamum diartikan sebagai proses mengesahkan kedua tangan seperti pada kedua tangan sebagai pengganti wudu dan mandi besar untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Tayamum wajib dilakukan pada saat air tidak ada, dalam perjalanan, atau kondisi ketika seseorang tidak bisa menggunakan air. Ya, jadi ada beberapa sebab kenapa kita diperbolehkan tayamum. Yang pertama karena tidak ada air. Yang kedua Dalam dalam perjalanan. Yang ketiga kondisi ketika seseorang tidak bisa menggunakan air. kondisi seseorang tidak bisa menggunakan air atau kata lainnya adalah sedang sakit. Baik, coba ada yang hafal niat tayamum? Roma, coba gimana niatnya? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati sholati fardhu ta'ala. Oke, coba kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati sholati fardhu ta'ala. Pas semua ya. Tahu nanti di kesempatan kita benar-benar gak ada air atau sudah kepergian terpaksa tayamum sudah hafal. Baik, tadi sudah ada wudu, kemudian ada tayamum, selanjutnya ada mandi besar atau mandi wajib. Apa pengertiannya dari mandi wajib mandi besar? Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih, air mutlak yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh mulai dari rambut sampai ujung kaki. Oke, itu sudah pengertian dari mandi besar atau mandi wajib. Kira-kira apa saja yang menyebabkan kita harus mandi wajib? Pertama, ini untuk laki-laki. Terus laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ini untuk perempuan. Jadi setiap kita laki-laki dan perempuan itu ada sebabnya kenapa kita harus mandi wajib atau mandi besar. Tadi materi kita tentang wudu, tentang tayamum, dan ada mandi wajib atau mandi besar. Kemudian di sini nanti kalian akan bentuk kelompok. Untuk setiap kelompok beranggotakan 3 sampai 4 orang, di mana setiap kelompok nanti mempunyai tugas yaitu membuat poster edukatif tentang materi kita kali ini, yaitu materi toharoh atau bersuci. Nah, setiap kelompok nanti diperbolehkan memilih salah satu tema, bisa itu wudu, bisa tayamum, ataupun mandi wajib atau mandi besar. Sebelum nanti kelompok mulai berdiskusi, akan saya bagi dulu kelompoknya, di mana metodenya adalah dengan mengambil undian. Di sini ada 3 gambar, ada lingkaran, ada segi 4 dan segitiga. Misalnya kalian dapat yang segitiga, berarti kalian satu kelompok dengan yang segitiga. Begitupun seterusnya. Paham ya? Untuk menentukan dengan satu kali berkelompok, di sini ada undian yang berisikan gambar. Silakan kalian ambil satu dan nanti dibukanya bareng-bareng ya. Silakan satu. Oke, gantian yang lain. Dan buka dulu nanti bareng-bareng. Oke, seterusnya. Satu aja Pak, satu. Oke.
Sudah semua? Oke, silakan dibuka bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi yang segitiga balas segitiga, lingkaran dengan lingkaran, kotak dengan kotak. Silakan berkumpul dengan satu kelompoknya. Oke, saya akan bagikan lembar kerjanya. Silakan nanti dibaca, dipahami. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke saya ya. Silakan diamati lembar kerjanya. Di mana di sini nanti untuk judul proyeknya adalah tentang mengenal wudhu, tayamum dan mandi atau mandi wajib. Petunjuknya, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya pengertian dari wudhu, tayamum dan mandi. Kemudian pilih salah satu dari tiganya. Misalnya kelompok 1 pilihnya wudhu, kelompok 2 pilihnya tayamum, boleh. Silakan diskusikan pengertiannya apa. Nanti letakkan di bagian atas, baru di bawahnya adalah tata caranya. Silakan posternya. Yang pertama ada pengertian masing-masing dari tema tadi, wudhu, tayamum atau mandi. Kemudian bawahnya langkah-langkahnya atau urutannya. Langkah-langkah wudhu seperti apa, langkah-langkah tayamum seperti apa. Dan kemudian nanti bawahnya ada hikmahnya. Silakan dapat keterangan. Ada yang menanyakan? Sudah paham? Paham ya? Baik, nanti untuk kelompok 1 materinya adalah tentang wudhu dan kelompok 2 materinya adalah tentang tayamum. Silakan diskusikan dari masing-masing temanya. Untuk pekerjaannya, proyek ini dijadwalkan 30 menit ya. Jadi 30 menit selesai, dimulai dari penyusunan sampai nanti siap untuk dipresentasikan ke depan. Itu ya. Baik, tolong diperhatikan waktunya 30 menit ya. Jadi disesuaikan waktunya. Ya. Sudah kemarin kelompoknya? Baik, kelompok 2 sudah mau selesai belum? Sudah. Oke, bikin lagi ya. Sekarang waktunya bulan lagi. Ayo, selesaikan bareng-bareng. Kelompoknya aktif semangat. Terus, teruskan. Kelompok 1 untuk wudhu, langkahnya gimana? Sudah lengkap? Dari yang pertama, yang kedua, dua berkumur, tiganya makan air dari hidung. Oke, 4, 5, 7, dan yang terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Oke, hikmahnya bagaimana? Juga apa sih hikmahnya? Menjaga kebersihan misalnya dalam hal ini memperoleh kesucian untuk beribadah, mengajarkan disiplin dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Oke, nanti siap presentasi ya. Nomor 2, materinya tentang tayamum atau temanya. Langkah-langkahnya sudah lengkap semua? Sudah. Ada berapa langkah? 7. Oke, 7 langkah. Yang pertama, Menentukan tangan bersolid, contoh berbu. kedua, Meniup kedua tangan tersebut. tiga, Mengusap wajah sekali. keempat, Menentuk telapak tangan di tempat yang berbeda sekali tepukan. next 5, Meniup kedua tangan tersebut. 6, Mengusap punggung dan telapak tangan sekali. dan yang terakhir. Mengusap dari pergelangan tangan sampai siku. Oke, langkah-langkahnya dan diakhiri dengan doa ya. Baik, nanti nomor 2 siapkan diri, siapkan nanti akan maju presentasi atau bisa semuanya sekaligus. Ya. Baiklah, siswa-siswa sekalian, sebelum kita mulai presentasi untuk hasil proyeknya dari masing-masing kelompok,
kita akan tes briefing terlebih dahulu supaya nanti saat penyampaian presentasi kalian lebih semangat. Silakan berdiri dulu. Kita akan melaksanakan senam pinggir atau pinggir dance. Gerakannya yang semangat biar nanti saat presentasi kalian juga ikut semangat. Siap? Siap. Cari tempat yang longgar biar gerakannya leluasa. Siap? 5, 4, 5, 4, 3, 2. Semangat! Oke. Mau lagi? Tutup. Baik, selanjutnya sekarang akan presentasi dan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ambil posisi di depan sambil dibawa proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Rahma. Nama saya Ali. Nama saya Sofi. Nama saya Yuken. Nama saya Nika. Kami akan menampilkan proyek dari kelompok kami, yaitu poster tentang buku yang akan disampaikan oleh Ali. Pengertian wudhu menurut bahasa wudhu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut Islam syariat Islam artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan atas kecil. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sofi. Langkah-langkah wudhu. Niat. Nawaitul wudhu ala lirafa'il hadasil aswari fardalillahi ta'ala. 1. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali dan membaca basmalah. 2. Berkumur sekaligus istisya. Langkah-langkah wudhu. Niat. Nawaitul wudhu ala lirafa'il hadasil aswari fardalillahi ta'ala. 1. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali dan membaca basmalah. 2. Berkumur sekaligus istisya. 3. Mengeluarkan air dengan hidung dari tangan kiri. 4. Membasuh mulai dari awal tempat tubuh rambut kepala hingga dagu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nika. Dari ujung jari sampai ke siku, mulai dari tangan kanan lalu tangan kiri. 6. Mengusap mulai dari depan kepala sampai ke bagian belakang, lalu kembali lagi hingga bagian depan kepalanya. 7. Menyapu bagian luar dan dalam telinga. 8. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nika. Kelas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hikmah dari bersuci. A. Menjaga kebersihan jasmani dan rohani. B. Memperoleh kesucian untuk beribadah. C. Mengajarkan disiplin dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah tampil. Selanjutnya kelompok 2 silakan masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad. Perkenalkan nama saya Ferry. Saya Jessica. Perkenalkan nama saya Talsa. Saya Nadia. Kami akan menampilkan proyek dari kelompok kami akan disampaikan oleh Ahmad. Tayammum. 1. Pengertian. Dalam istilah fikih, tayammum diartikan sebagai proses mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu yang mandi besar untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Akan dilanjutkan oleh Ferry. Pada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum ibadati sholati fardhillahi ta'ala. 1. Menutup tatapan tangan ke sholat. Contoh dulu sekali tepukan. 2. Meniup kedua tangan tersebut. 3. Mengusap wajah sekali. Akan disambung oleh Jessica. 4. Menentuk telapak tangan di tempat yang berbeda sekali tepukan. 5. Meniup kedua tangan tersebut. 6. Mengusap punggung dan telapak tangan sekali. 7. Mengusap dari pergelangan tangan sampai siku. Dilanjutkan oleh Sasa. Kerjaan. Doa sesudah tayammum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akan dilanjutkan oleh Natania. 3. Hikmah bersuci. A. Menjaga kebersihan jasmani dan rohani. B. Memperoleh kesucian untuk beribadah. C. Mengajarkan disiplin dan tanggung jawab pada Allah SWT. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih halus dulu untuk kelompok 2. Baik, saudara sekalian, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok di mana sudah memaparkan setiap tema pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi ada apa? Wudu. Apa itu wudu? Menurut bahasa wudhu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut Islam atau syariat Islam artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat guna menggunakan hadas kecil. Ya, gunanya untuk menggunakan hadas kecil. Kemudian tapi ada juga setelah wudu itu ada tayamum. Apa artinya tayamum? Dalam istilah fikih, tayamum diartikan sebagai proses menyisakan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Oke, itu tentang tayamum. Kemudian tadi ada juga kenapa sih kita harus tayamum? Ada sebabnya? Apa aja sebabnya? Yang pertama, karena tidak ada air. Terus karena perjalanan. Terus apa lagi? Satu lagi karena sakit. Itu beberapa alasan kenapa kita diperbolehkan untuk tayamum. Itu materi ketiga adalah tentang mandi wajib. Apa mandi wajib? Satu orang, apa? Mandi wajib apa? Yang keras. Mandi
Pengertian mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, yaitu kondisi tidak suci yang disebabkan oleh hal tertentu seperti junub, haid atau nifas. Oke, jadi itu tadi 3 tema kita teman kali ini. Yang pertama tentang wudhu, yang kedua ada tayamum, dan yang ketiga adalah mandi wajib. Nanti juga kalian ada presentasi, membuat poster edukasi, hasilnya bagus semua, dan nanti bisa dikembangkan lagi menjadi lebih baik dan bisa untuk hiasan di kelas ya nanti ya. Baik, selanjutnya di sini ada evaluasi di mana saya menggunakan aplikasi Quizzes. Untuk linknya sudah saya bagikan di grup, nanti silahkan dikerjakan. Untuk tiap soal waktunya adalah 30 detik, ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Sudah dibuka aplikasinya? Sudah. Silahkan dikerjakan setiap soalnya sesuai dengan materi kita kali ini. Silahkan dibuka, dibaca soalnya dan pilih jawaban yang benar. Silahkan dibuka dan dikerjakan setiap soalnya untuk evaluasi pada hari ini. Baik siswa-siswi sekalian, tadi materi kita kalian sudah melakukan evaluasi juga, nilainya bagus-bagus semua. Terus kemudian di sini untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang hibah. Jadi nanti silakan di rumah kalian cari materinya, cari di internet boleh, di Google juga boleh, apa sih hibah kan gitu, untuk menambah wawasan awal kalian atau kemampuan awal kalian. Kemudian dari sini materi kita itu toharoh atau bersuci, intinya yang kita dapatkan adalah hikmahnya yang pertama apa? Menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Yang kedua, yang ketiga, mengajarkan disiplin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang sebagai umat muslim harus jaga kebersihan karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Dan rangka-rangkanya salah satu atau salah tiganya yaitu wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Sampai sini untuk materi kita ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup silakan dikemas barang-barangnya. Kita bersiap untuk pulang. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doa.